Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Aksanu Amalah dari kelas PIAUD 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat Developmentally Appropriate Practice atau biasa disebut dengan DAP. Nah, konsep DAP ini adalah desain perkembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Jadi di konsep DAP ini kita akan merancang pengembangan kurikulum, mendesain pengembangan kurikulum sesuai dengan ilmu pendidikan, dan kita juga perlu menyepakati dan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan si anak usia dini tersebut. Nah, DAP ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, yang berarti tantangan terhadap pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Nah, konsep DAP ini pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama ada age appropriateness atau kesesuaian dengan usia. Lalu yang kedua ada individual appropriateness atau kesesuaian dengan individu anak. Lalu yang ketiga ada social and cultural appropriateness atau kesesuaian dengan sosial dan budaya anak. Nah, teman-teman, age appropriateness itu adalah kesesuaian usia berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan khas anak-anak. Lalu yang kedua ada individual appropriateness atau kesesuaian individu seorang anak. Nah, berdasarkan pemahaman tentang pola pertumbuhan, kekuatan, minat, dan pengalaman individu seorang anak. Lalu yang terakhir ada social and cultural appropriateness, berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan saling menghargai. Jadi pada intinya DAP itu memberikan kerangka kerja bagi para pendidik agar memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi setiap individu anak. Untuk itu, tepatnya para pendidik harus merencanakan, melaksanakan, dan menilai berbagai program pendidikan secara berkelanjutan agar selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Selanjutnya ada 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP. Nah, kelima area kunci yang dimaksud yaitu adalah: yang pertama, ada menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Nah, program berbasis DAP mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang dari anak tersebut. Lalu yang kedua ada mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Di sini para pendidik menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran untuk membantu setiap anak berkembang dan juga belajar. Pendidik juga membimbing anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mampu mengatur dirinya sendiri, dan kelak mereka harus mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya. Lalu yang ketiga itu merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Nah, DAP ini cenderung difokuskan pada bagaimana mengembangkan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting,
terutama dalam menstimulasi seluruh potensi perkembangan anak. Lalu yang keempat ada membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Nah, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP sehingga dalam petunjuk praktisnya DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Lalu yang kelima ada menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Untuk menilai perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar, pengembangan merupakan elemen kunci. Di samping itu, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik sehingga melalui penilaian ini pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Nah, teman-teman, dalam penerapannya secara menyeluruh, DAP itu memiliki 12 prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Miller, yaitu sebagai berikut. Nah, di prinsip DAP ini saya akan mengambil 4 prinsip DAP. Yang pertama itu, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Lalu yang kedua, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Lalu yang ketiga, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan juga anak-anak. Lalu yang keempat, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Lalu ada 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP. Nah, ke-12 prinsip yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada domain perkembangan anak, meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Perkembangan dalam satu domain memengaruhi dan dipengaruhi oleh domain yang lainnya. Lalu yang kedua ada perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks dan sosial budaya. Maksudnya, perkembangan anak akan jauh lebih baik melalui pemahaman dalam konteks keluarganya, kemudian masyarakat, sekolahnya, dan pada akhirnya memahami masyarakat yang lebih luas. Anak dapat belajar secara bermakna dan fungsional melalui berbagai konteks budaya secara simultan ketika mendapatkan dorongan yang tantangan secara responsif. Yang ketiga, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Maksudnya, belajar pada awalnya dimulai dari fisik menuju pemahaman melalui sensori motor, kemudian menuju simbolik. Dalam prinsip ini, program pengembangan adalah perlunya menyediakan pengalaman yang nyata agar anak dapat memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, berikan media dan bahan-bahan yang menyajikan pengetahuan simbolik pada anak untuk menumbuhkan pemahaman yang konsep. Lalu yang keempat, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.